Pamit dari Gereja Katolik atas nama pribadi, saya mohon maaf selama di lingkungan gereja, lingkungan paroki, dan kepada teman-teman lektor, Miss Dinar, Papa dan Mama, maafin ya Ma, Pak, tapi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang begitu sangat luar biasa. Ini seperti patung Yesus ya ikhwah, dan ada patung ibunya Yesus, Bunda Maria. Di sana juga ada terlihat salib. Ada 2 salib, kemudian ada tasbih tetapi bertanda salib di sana. Salib. Semua media peribadatan saya kembalikan ke rumah. Saya telah buat Mama dan Papa hancur, tapi saya sayang sama Papa. Papa, Mama, maafin ya. Saya masuk Islam dari hidayah, dari hati paling dalam. Subhanallah. Ini foto beliau ya. Nah, ini fotonya paroki ya. Ikhlaskan anakmu ini, anakmu bersungguh-sungguh memeluk Islam tanpa ada paksaan. Subhanallah, Masya Allah. Sekarang biarkanlah sajadah ini tempat aku bersujud menyembah apa yang seharusnya disembah. Masya Allah. Beliau menangis ya ikhwah. Aku akan doakan Papa dan Mama di atas sajadah ini agar Papa dan Mama memaafkan aku. Dalam lantunan ayat suci Al-Quran ini, Papa dan Mama akan selalu aku doakan semoga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik ya ikhwah, ini sangat luar biasa. Saya salfok atau fokus saya teralihkan ke ayat ini, Al-Quran surat Al-Qasas ayat ke-64. Di sana yang dibuka dan dikasih tanda ya ikhwah. Ada tandanya. Kalau misalkan kita baca, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qila da'u syuraka'akum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ra'awul 'adzab law annahum kanu yahtadun. Yang artinya, waqilah, dan dikatakan kepada mereka, ud'u, serulah, syuraka'akum, sekutu-sekutu kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu hidup di muka bumi. Maka oleh Allah dikatakan kepada mereka, serulah Tuhan-Tuhan atau sekutu-sekutu yang engkau pertuhankan, yang engkau percayai selagi hidup di muka bumi. Maka serulah oleh kalian. Lantas kemudian bagaimana? Fada'uhum, mereka menyeru sekutu-sekutu mereka yang pernah mereka percayai dan mereka ibadahi selagi hidup di muka bumi. Tetapi sayangnya, falam yastajibu, mereka tidak menjawab, mereka tidak menyambut seruan orang tersebut. Lahum wara'ul azab, akan tetapi mereka disediakan, bahkan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam azab yang begitu sangat luar biasa, menyala-nyala. Lau annahum kanu yahtadun, sehingga mereka mengatakan, sekiranya aku dulu diberikan hidayah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan hudan linnas, Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Akan tetapi manusia dengan kesombongan hatinya tidak merendahkan dirinya terhadap kebenaran-kebenaran yang ada, walaupun sudah di depan matanya ya ikhwah. Akan tetapi manusia dengan menyombongkan dirinya, dengan takabur dan congkaknya menolak kebenaran tersebut, batrul haq, maka penyesalan itu datang di akhir. Mereka mengatakan, andai saja aku mendapat hidayah dan aku mengambil hidayah itu, mungkin aku tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sangat beruntung bagi beliau yang masuk ke dalam agama Islam, karena yakinlah wahai saudaraku, memang tidak mudah perjalanan beliau ini. Karena apa? Karena apalagi kalau misalkan sebelumnya beliau ini adalah sosok
sosok yang mungkin memiliki peran penting di sebuah peribadatan atau di gereja, akan tetapi dengan husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau membuka hatinya dan percaya kepada Allah taala bahwa Allah akan memberikan jalan, akan memberikan pertolongannya, sehingga beliau mantap memeluk agama Islam, dan peralatan-peralatan tadi dikemas lalu kemudian dikembalikan ke rumah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik saudaraku, kami menyampaikan pesan, dan pesan ini semoga diindahkan, bahwa yang pertama, tatkala saudaraku ini memeluk agama Islam, maka yakinlah Anda sudah masuk ke dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda akan menemukan hakikat cinta yang sempurna kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, kita mengikuti sebagian daripada syariat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang pertama, khitan, kita melaksanakannya. Kemudian Nabi Isa sujud, kita pun juga melaksanakannya. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga sama, dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengesahkan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling luar biasanya, Islam diajarkan agar kita selalu terpaut kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan kita selalu mendoakannya dengan mengucapkan alaihissalatu wassalam alaihi, kepada Nabi Isa salatu rahmat wassalam dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, seseorang bisa dikatakan dia cinta kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika orang tersebut minimal mengikuti jejak langkahnya orang yang dicintai. Alhamdulillah, yang kedua, kami berpesan kepada saudaraku yang memeluk agama Islam bahwa kedudukan orang tua tetap di mata kita adalah orang tua yang harus diberikan haknya, harus diberikan kasih sayangnya. Dan amalkan dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik, walaupun kedua orang tua itu di luar Muslim atau di luar Islam. Kemudian, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw qilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada kedua orang tua, dan jangan sekali-kali engkau membentak kepada kedua orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian kalian harus berkata yang mulia, bertutur kata yang baik dan mulia di depan kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua, minimal agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat yang lain, saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau orang tua kita masih dalam keadaan kufur, maka Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tatkala mereka mengajak untuk kekafiran, mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana tugas kita? Wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Jangan sekali-kali engkau mentaati kedua orang tua tatkala mengajak kepada kekufuran. Akan tetapi wala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tolaklah ajakan tersebut dengan baik, tolaklah ajakan tersebut dengan perangai yang indah. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sehingga kita di muka bumi ini bergaul dengan orang tua dengan kebaikan dan kebijaksanaan. Alhamdulillah, mungkin itu video yang bisa kami tampilkan. Semoga hal ini bisa menguatkan saudara kita yang masuk ke dalam agama Islam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, dan bisa dakwah di dalam agama yang Allah ridhai ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan doa juga yang sama untuk kita semua, semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jika video kami bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Qul qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.